how are you today? Alright, Miss Anna, hope you are stay healthy and you are blessed today. Alright, now we want to learn Teika, but before we study, the first, let's pray. So everyone, sit nicely please, fold your hand and close your eyes. Let's pray. Our Father in heaven, thank you Lord for your blessing today. And now we want to learn Teika. Please God, bless us so that we can understand what we learned today. And please God, bless our teacher, my parents, me and my friends. In the name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. Alright students, now kita masih tetap dengan topik fungsi alat komunikasi sehari-hari. Alright, kita masih tetap dengan alat komunikasi dan informasi. Nah, yesterday kita sudah mempelajari alat-alat komunikasi dan informasi itu apa saja, yaitu telepon, telepon rumah, telepon genggam atau HP, radio, televisi, komputer, and laptop, and bel. Nah, itu adalah alat-alat komunikasi dan informasi yang sudah kita pelajari. Nah, kita sudah mempelajari bahwa alat komunikasi itu juga adalah sangat berfungsi atau berguna bagi manusia. Nah, topik kita hari ini adalah fungsi alat-alat komunikasi. Yang pertama kita pelajari adalah telepon. Telepon dibagi menjadi dua, yaitu handphone dan telepon rumah. Nah, yang pertama kita akan mempelajari handphone. Nah, semua sudah pernah melihat handphone bukan? Nah, ini adalah bentuk daripada handphone. Nah, handphone ini termasuk salah satu kemajuan teknologi yang memberikan berbagai macam kemudahan bagi manusia. Contohnya, kemudahan bagi manusia. Contohnya yaitu ketika kita berada di kota di Batam, nah keluarga kita ada yang ada di kampung, kita dapat berbicara kepada mereka, kita dapat berkomunikasi kepada mereka tanpa batas waktu. Kita bisa menggunakan telepon untuk berbicara kepada mereka tanpa harus menunggu waktu, tanpa harus menunggu apapun, kapanpun itu kita dapat menghubungi mereka dengan menggunakan telepon. Nah, itu merupakan salah satu kemudahan bagi manusia, tidak bersusah payah untuk berbicara kepada keluarga kita ketika berjarak jauh. Atau jangkauan komunikasi dari satu orang ke orang lain menjadi lebih mudah. Dan fungsinya juga yaitu sebagai sarana untuk mengoperasikan berbagai aplikasi yang membantu pekerjaan. Contohnya, Miss Ana bekerja untuk memberikan ilmu kepada anak-anak Miss. Anak-anak Miss kan jauh di rumah, tidak bisa tatap muka karena COVID-19. Bagaimana Miss Ana ingin memberikan ilmu itu? Miss Ana menggunakan handphone dan mengambil atau membuat video dengan HP. Kita bisa membuat video pembelajaran dan mengirimkannya kepada anak-anak Miss. Nah, itu untuk membantu pekerjaan Miss Ana. Atau handphone berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia. Alright. Nah, yang selanjutnya adalah berfungsi sebagai informasi. Nah,
Maksudnya berfungsi sebagai informasi apa Miss Ana? Nah, apakah anak-anak Miss sudah mengetahui atau pernah mendengar kata Google? Nah, bahkan ada yang mencari homework-nya di Google. Tinggal cari di Google apa jawabannya. Tinggal mencari. Nah, contohnya, apa sih yang dimaksud komputer? Anak-anak Miss bisa langsung mencari dengan menggunakan handphone melalui aplikasi Google, tetapi dengan menggunakan jaringan internet. Dipastikan jaringan internet ada dan kita bisa menggunakan HP sebagai informasi ilmu melalui Google atau melalui aplikasi Google. Selanjutnya sebagai hiburan, musik atau game. Nah, di dalam HP juga kita bisa mendengarkan musik. Sudah pernah mendengarkan musik melalui HP? Ya, itu juga kegunaan salah satu fungsi daripada HP, yaitu sebagai hiburan. Salah satunya mendengarkan musik. Dan banyak lagi fungsi-fungsi daripada handphone. Untuk fungsi handphone sampai di situ dulu. Nah, telepon rumah. Telepon rumah ini berbeda lagi. Tetapi telepon rumah termasuk kemajuan teknologi yang memberikan berbagai macam kemudahan bagi manusia, yaitu jangkauan komunikasi dari satu orang ke orang lain menjadi lebih mudah. Sama seperti handphone tadi, ketika kita ingin berbicara kepada orang dengan jarak yang jauh, kita bisa menggunakan telepon rumah. Dengan menggunakan telepon rumah kita bisa berbicara kepada orang terdekat kita yang jaraknya jauh. Next, selanjutnya, bagaimana cara menggunakan telepon? Cara menggunakan telepon yaitu satu, persiapkan nomor telepon yang akan kamu tuju. Kamu dapat mencarinya di buku telepon. Kedua, angkat gagang telepon, akan terdengar nada panjang tutut. Nah, siapa yang sudah pernah mencoba? Nah, yang ketiga, tekan nomor telepon yang akan dituju. Pada gagang telepon terdengar bunyi putus, tutut. Alright. Sampai di sini paham, Nak? Nanti Miss akan dikirimkan atau kita akan mencoba praktek cara menggunakan telepon. Nah, yang selanjutnya adalah radio. Nah, semua bisa melihat gambar radio ini. Radio berbentuk macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Radio juga sekarang bisa ditemukan pada mobil. Siapa yang sudah pernah melihat radio di mobil? Ya, nah, fungsi radio hanya mendengarkan suara, tidak mengeluarkan video, tidak mengeluarkan gambar, tetapi hanya suara. Sehingga kamu dapat mendengarkan siaran berita atau mendengarkan musik di radio. Next, televisi. Televisi merupakan golongan dari alat komunikasi. Kita bisa mendengar suara dan melihat wajah penyiar yang menyampaikan informasi tersebut. Nah, ini sudah Miss Ana buat gambar daripada televisi ketika kita ingin menonton berita. Baik, kita tidak dapat berbicara dengan mereka, walaupun kita dapat melihat mereka, gambar mereka, tetapi kita dapat tidak berbicara. Mengapa? Karena komunikasi yang kita lakukan dengan televisi itu, dengan orang yang ada di televisi, komunikasi tidak langsung bertatap muka. Jika tidak langsung bertatap muka, maka kita tidak dapat berbicara dengan dia secara langsung. Nah, itu adalah kegunaan maupun fungsi daripada alat komunikasi televisi. Baik. Nah, kita akan mencoba mempelajari. Baik.
Cara menggunakan telepon. Yang pertama, persiapkan nomor telepon yang akan kamu tuju. Kamu dapat mencarinya di buku telepon. Nah, pada HP Android kita sekarang, buku telepon dalam HP ditulis dengan nama kontak. Alright, dengan kontak, dengan simbol seperti gambar orang. Nah, anak-anak Miss, silahkan klik atau tekan kontak. Baik, jika sudah klik kontak, maka akan keluar nomor telepon yang akan kita tuju. Maka dari itu sebelumnya pastikan nomor telepon yang kita tuju sudah kita simpan pada telepon kita dengan menggunakan nama orang tersebut. Nah, ini merupakan tampilan nomor telepon atau nama orang tersebut. Miss Ana ingin menelepon Miss Erna. Anak-anak Miss di rumah bisa scroll ke bawah seperti ini atau pada kolom yang di atas dengan tulisan cari, anak-anak Miss bisa klik dan ketik nama kontak yang ingin ditelepon. Miss Erna, Miss Ana akan menelepon Miss Arna. Miss Erna, baik, akan muncul seperti ini. Maka pada simbol sebelah kiri, simbol telepon dengan tulisan panggil, ini merupakan tombol untuk menelepon. Nah, anak-anak Miss kemudian bisa mengklik. Klik. Nah, akan muncul panggil dengan SIM 1 atau panggil dengan SIM 2. Dan pada baris paling bawah adalah batal. Batal supaya atau fungsi batal adalah kita membatalkan panggilan. Nah, pastikan pada SIM 1, SIM 2 kita dapat menggunakannya untuk menelepon. Miss Ana akan menggunakan SIM 1. Next, Miss Ana akan klik panggil dengan SIM 1. Klik. Nah, baik, ini adalah tampilan ketika kita melakukan panggilan atau ketika kita ingin menelpon. Alright, I think end of our learning today. So everyone, close your book because we want to pray. Alright, thank you. So everyone sit nicely please. Fold your hand and close your eyes. Let's pray. Our Father in heaven, thank you Lord for your blessing today. And now we have finished to learn. Please God bless us. And please my parents, our teacher, me and my friends. In the name of Jesus Christ, we pray and believe. Amen. God bless you. Shalom. See you next time.